Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, barusan kalian sudah menyimak video pembelajaran untuk materi bahasa Indonesia pada tema 5 subtema 1. Nah, di video kedua kali ini Pak Aris akan membahas materi yang sama, yaitu materi bahasa Indonesia untuk tema 5 subtema 2 pada halaman 35. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kegiatan daring bahasa Indonesia kedua. Soal nomor 1. Informasi yang tidak secara langsung ada di dalam teks disebut informasi tersirat. Ada dua jenis informasi dari teks atau sumber bacaan. Yang pertama yaitu informasi tersurat, berarti di situ benar-benar ada di dalam bacaan dan bisa kita temukan kalimatnya. Yang kedua adalah informasi tersirat. Tersirat itu sebenarnya ada di dalam bacaan, tetapi tidak disampaikan dalam bentuk kalimat yang jelas. Nomor 2. Informasi penting dari teks disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan agar lebih mudah mengingat isi teks tersebut. Nomor 3. Sikap yang harus kita miliki saat mempresentasikan informasi dari peta pikiran. Kalau misalnya kamu disuruh maju oleh Pak Aris ke depan kelas, maka kamu harus tampil percaya diri. Teks berikut dengan judul Sultan Ali Muhayyad Shah untuk menjawab soal nomor 4 sampai dengan soal nomor 7. Silakan kalian baca lebih dahulu. Setelah membaca teks tersebut, kita jawab soal nomor 4. Pokok pikiran teks di atas mudah sekali untuk mencarinya. Pilihlah kalimat pertama dari bacaan, sehingga jawabannya adalah yang A. Sultan Ali Muhayyad Shah merupakan raja dari kerajaan Aceh. Nomor 2. Sultan Ali Muhayyad Shah merupakan raja yang berasal dari kerajaan Aceh. Nomor 6. Usaha Sultan Ali Muhayyad Shah untuk memperluas perdagangan kerajaan Aceh adalah dengan memperluas pengaruhnya ke Pidi, Pasai, serta bagian timur Sumatera. Nomor 7. Setelah wafat, Sultan Ali Muhayyad Shah digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Salahuddin. Untuk soal nomor 8 sampai 10 tersaji bacaan atau teks tentang Kapiten Pattimura. Silakan kalian baca lebih dahulu. Anak-anakku, setelah membaca teks tersebut, di soal nomor 8 terdapat pertanyaan, nama pahlawan nasional yang diceritakan pada teks adalah Kapiten Pattimura. Nomor 9. Kapiten Pattimura lahir di Hua Loi, Pulau Seram bagian selatan, wilayah Maluku, tepatnya pada tahun yang A. 1783.
Perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng terkuat milik Belanda di Maluku, yaitu benteng Dürstede yang terjadi pada tahun 1817. Anak-anak, nama pahlawan di SDN Kalirejo dijadikan identitas nama-nama kelas. Paris berharap kalian bisa meneladani tokoh-tokoh pahlawan itu, karena pahlawan banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita tiru sehingga kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang benar-benar berharga untuk masa depan negara kita. Soal angka Romawi 2, soal nomor 1. Peta pikiran berisikan informasi penting dan inti bacaan. Jadi jawaban nomor 1 adalah informasi. Nomor 2, bentuk informasi dari suatu teks atau bacaan dapat berupa informasi tersurat dan informasi tersirat. Nomor 3, rangkuman dari isi bacaan yang disajikan dalam bentuk bagan disebut dengan peta pikiran. Peta pikiran. Nomor 4, informasi penting dalam bacaan dapat kita peroleh caranya yaitu dengan membaca intensif. Membaca intensif. Soal terakhir nomor 5, angka Romawi 2. Informasi yang secara jelas terdapat pada bacaan disebut informasi tersurat. Nah, saat ini untuk soal angka Romawi 3 dibuka dengan bacaan berjudul Sultan Trenggono. Sultan ini adalah sultan dari kerajaan Demak Bintoro. Silakan dibaca. Setelah membaca bacaan tersebut, kita jawab soal nomor 1. Tuliskan pokok pikiran teks di atas. Manakah pokok pikirannya? Paris tadi sudah menjelaskan bahwa jika yang ditanya pokok pikiran, tulislah kalimat pertama dari bacaan itu, yaitu Sultan Trenggono merupakan Raja Demak yang menggantikan Raden Patah. Paris ulangi, ada di bacaan, Sultan Trenggono merupakan Raja Demak yang menggantikan Raden Patah. Soal nomor 2. Apa yang sudah Sultan Trenggono lakukan untuk kerajaan Demak? Kita perhatikan kalimat beliau menjadikan Demak sebagai pusat kekuasaan di Jawa dan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Itu jawabannya. Paris ulangi, ada di bacaan, nak. Beliau menjadikan Demak sebagai pusat kekuasaan di Jawa
dan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Kamu lihat bacaannya, ada di situ. Nah, dari kata beliau sampai Nusantara. Itu yang harus ditulis sebagai jawaban di nomor 2. Sambil menulis, Pak Aris sedikit ceritakan bahwa kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kalau kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai. Untuk soal nomor 3 sampai dengan 5, ada bacaan dengan judul Sultan Hasanuddin. Pak Aris akan membacanya. Sultan Hasanuddin bernama asli I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawarit Karaeng Punto Mangipe. Beliau dilahirkan di Makassar. Beliau merupakan putra kedua dari Sultan Malikus Said. Sultan Hasanuddin merupakan Raja Goa ke-16. Kerajaan Goa merupakan kerajaan besar di wilayah Indonesia Timur yang menguasai jalur perdagangan. Setelah memeluk agama Islam, Sultan Hasanuddin mendapatkan gelar Sultan Hasanuddin Umenenga Ribaila Pangkana. Namun beliau lebih dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin saja. Karena keberaniannya melawan Belanda, Sultan Hasanuddin dijuluki Belanda dengan The Hans van het Oosten, yang artinya ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari tahta kerajaan setelah penandatanganan perjanjian Bongaya, yang mana di situ Sultan Goa terpaksa menyerah setelah kalah perang dengan Belanda. Beliau wafat pada 12 Juni 1670 dan dimakamkan di Katangka, Makassar. Soal nomor 3. Tuliskan 3 informasi berdasarkan teks di atas. Ini jawabannya agak panjang, silakan ditulis di bawah. Ada 3 jawaban. Nomor 3, A. Nama asli Sultan Hasanuddin. Nama asli Sultan Hasanuddin. Yang B. Nama ayah Sultan Hasanuddin. Nama ayah Sultan Hasanuddin. Yang C. Gelar Sultan Hasanuddin. Gelar Sultan Hasanuddin. Itu adalah 3 informasi yang dapat kita ambil yang merupakan informasi tersurat dari teks tersebut. Kita lanjutkan nomor 4. Sultan Hasanuddin dijuluki The Hans van het Oosten oleh Belanda. Apa arti dari kalimat tersebut? Jawabannya yaitu ayam jantan dari timur. Ayam jantan dari timur. Nah, kapan Sultan Hasanuddin wafat? Ada di bacaan, yaitu 12 Juni
1670. Sekali lagi, 12 Juni 1670. Demikian anak-anakku untuk materi bahasa Indonesia pada video kedua. Semoga bermanfaat. Pak Aris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.